minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama wa sannatu lakum qiyama faman shamahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummuh. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, Anasa Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, yang terhormat Bapak Raden Haji Adi Haryadi beserta ibu dan keluarga, kita doakan semoga beliau dan keluarganya selalu disehatkan oleh Allah, zahir batinnya dalam taat istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Juga yang saya hormati segenap staf Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, segenap dewan guru, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, juga para tokoh, para asatidz, para tenaga pengajar di pondok pesantren Yayasan Pendidikan Al-Amin, ustadz-ustadzah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa habibakumullah. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu oleh karena hafal semua. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam acara yang mulia ini. Ini acara namanya acara iftar jama'i. Iftar jama'i itu bahasa Arab, kalau diartikan dengan bahasa kita bukber, buka bersama. Insya Allah saya dikasih waktu sama Bapak Ketua Yayasan sampai tibanya saat maghrib ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, dari mulai hari pertama hari Kamis kita menjalankan kewajiban ibadah saum di bulan suci Ramadan, sampailah kita pada hari ini hari yang ke-24. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mudah-mudahan bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan ibadah saum sampai akhir Ramadan, sampai datang kepada kita satu hari di mana hari itu dinamakan Idul Fitri, hari raya kemenangan, hari raya fitrah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh yang telah kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan pahala yang besar, balasan pahala yang agung, balasan pahala yang mulia nanti di dalam surga. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan
untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, menjanjikan pahala-pahala besar, menjanjikan pahala-pahala mulia, menjanjikan pahala-pahala agung di dalam sorga, dan pahala-pahala itu sudah disediakan oleh Allah di dalam sorga. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni a'dadtu li ibadis sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, bagi hamba-hambaku yang beriman dan selalu patuh tunduk menjalankan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, bertakwa kepadaku, aku telah menyediakan bagi mereka di dalam sorga malah ainun ro'at, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat, terbesit di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah ada, sudah disediakan. Terlebih lebih di bulan suci Ramadan, Allah banyak menyediakan pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia. Sehingga seandainya kita tahu kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan, yang Allah berikan, yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya yang beribadah di dalamnya, tentu kita akan mengharapkan Ramadan ini berlangsung sepanjang tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati, seandainya umatku mengetahui mafi Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah sediakan, yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya yang beribadah di dalamnya, dan tamanau, tentu niscaya mereka semuanya akan berharap antakuna sanatu puluhan Ramadan ini berlangsung panjang tahun. Jadi tiap tahun selama 12 bulan itu gak ada bulan yang lainnya, pengennya Ramadan dulu. Jadi kita pengennya puasa dulu gitu. Boro-boro Ramadan aja udah nggak preparan buru datang. Bahkan ibu-ibu yang kayak udah pada bocor, puasanya itu wajib kodok, Bu, ya. Wajib kodok, dan kodoknya jangan dinanti-nanti. Begitu masuk bulan Syawal tanggal 2 langsung kodok sekalian nyawalan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadana summa ausitan min Syawalin karena kasyamid dahar." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian mengiringi puasa Ramadannya dengan melaksanakan puasa Syawal 6 hari, maka karena kasyamid dahri, maka ia seperti orang yang melaksanakan puasa sepanjang tahun, artinya mendapatkan pahala puasa sempurna, pahala puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada rencana mau nyawalan enggak nih? Insya Allah kan kalau lemes banget, kayaknya ragu-ragu nih. Boro-boro nyawalan Ramadan juga ini maksain. Allahu Akbar. Seandainya kalau nggak malu sama orang, saya nggak puasa nih. Jadi puasanya bukan karena Allah, karena malu. Masih untung, masih punya rasa malu. Coba kalau rasa malu hilang, ya gila udah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa? Oh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita akan memasuki 1 hari di mana hari itu kita akan merayakan kemenangan. Kenapa disebutkan hari kemenangan? Karena kita telah menang melawan hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh kita mengendalikan, menahan setiap keinginan hawa nafsu yang biasanya kita makan, minum, merokok, ngopi siang hari nggak boleh. Kita tahan dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Dari subuh sampai maghrib kita tahan tuh segala keinginan hawa nafsu. Ingin tidur sama istri ditahan. Wayana si Abdul Goblak puasa dulu. Tahu nggak si Abdul Goblak? Itu yang goblak-goblakan tuh. Nah, itu namanya. Oh ya, tulang pintu boleh. Selot. Nah, kita tahan tuh semua keinginan nafsu. Makanya kita pantas kalau nanti menjalankan puasa Ramadan full 1 bulan full, kemudian tarawih 1 bulan full, dan dilengkapi dengan ibadah yang lain seperti tadarus, baca Quran, sedekah dan sebagainya, zakat fitrah, zakat mal, maka kita pantas mendapatkan hari kemenangan itu yang disebut Idul Fitri, kembali suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Idul Fitri, tentang Lebaran, para ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman qanatuhu tajid, wa laisal id liman tajamala bil libasi wal markub, innamal id liman gubirat lahu junub.
bukanlah yang dinamakan lebaran itu adalah bagi orang yang berbaju baru, berpakaian baru, berkendaraan baru, bahkan istri mau istri baru. Kalau saya mau terus terang aja, karena saya normal bukan malaikat saya. Haji mau nggak? Haji nggak berani jawab, takut dikeplang sama anaknya. Coba. Ya, bukan. Jadi lebaran itu bukan untuk orang yang berbaju baru, berkendaraan baru, rumah baru, istri baru, bukan. Innamal id liman ta'atuhu tajib. Sesungguhnya lebaran itu bagi orang yang ketaatannya, ibadahnya, prestasi ibadahnya kepada Allah semakin bertambah meningkat, semakin bertambah semangat, bukan tambah loyo. Seharusnya taraweh di 10 malam akhir itu lebih penuh, bukan malah berkurang seharusnya. Karena Lailatul Qadar adanya bukan di 10 malam pertama, Lailatul Qadar adanya bukan di 10 malam kedua, tapi Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minan asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri, carilah oleh kalian Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilainya kata Allah dalam Al-Quran surat 97, surat Al-Qadar juz 30 ayat 3, khairum min alfi sahar, nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu sama dengan jumlah harinya 30.000 hari. Itu nilainya jauh lebih baik daripada kita beribadah selama 30.000 hari. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kata Nabi, cari Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil, minal asril awakhiri, daripada 10 malam yang akhir min Ramadana, di bulan Ramadan. Akan tetapi diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua halaman 257, si Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu walaupun adanya di malam-malam ganjil, di 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, akan tetapi sebenarnya Lailatul Qadar itu dapat diketahui dari hari awal bulan Ramadan. Rumusnya adalah Senin, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Ahad, Rabu, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau umpama Ramadannya jatuh pada hari Senin, bagi Lailatul Qadar puncaknya ada di malam 21. Kalau umpama satu Ramadan jatuhnya pada hari Sabtu, berarti Lailatul Qadar puncaknya ada di malam 23. Kepada kita puasa hari Kamis. Kalau umpama satu Ramadan ada jatuh di hari Kamis, maka Lailatul Qadar adanya di malam ini, malam 25. Kalau bisa malam ini jangan tidur, kita mendekatkan diri kepada Allah sampai datang tanda-tanda Lailatul Qadar. Jangan tidur. Ini gimana mau dapat Lailatul Qadar? Melayang dulu, tidur dulu. Nah, dapat Lailatul Qadar dari mana? Dari mimpi. Yang nggak sah dari mimpi, maaf, itu mimpi. Kalau bos belum melurus sih. Wajar. Kakek. Kalau umpama tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari, kan tadi rumusnya Senin, Sabtu, Kamis, Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar puncaknya ada di malam 27. Kalau umpama 1 Ramadannya jatuh pada hari Rabu atau hari Jumat, Minggu Ahad, ya, mohon, terima kasih. Maka Lailatul Qadar puncaknya ada di malam 29. Yang jelas Lailatul Qadar tetap dirahasiakan. Boleh jadi Lailatul Qadar datang di malam 21, boleh jadi di malam 23, boleh jadi di malam 25, 27, 29. Yang jelas di 10 hari terakhir di Ramadan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar kita diberikan rezeki oleh Allah berupa Lailatul Qadar, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain hari raya Idul Fitri masih ada 5 macam hari raya. Bahkan malah menurut saya justru yang 5 macam hari raya kemenangan ini justru adalah merupakan hari raya kemenangan yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, lil mu'mini khamsatu a'yad, bagi orang yang beriman itu masih mempunyai 5 macam hari raya kemenangan. Al-awwalu, yang pertama, kullu yaumin yamuru alal mu'mini
wala yuktabu alaihi jambun bahwa yaumul. Yang pertama adalah setiap hari di mana seorang mukmin melewati hari-hari itu dengan sedikit pun tidak berbuat dosa pada Allah. Melewati hari-harinya tanpa melakukan dosa sedikit pun kepada Allah, itu sebenarnya hari raya kemenangan. Kita menang melawan hawa nafsu. Karena orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, orang yang pintar, kata Nabi Al-Qais, man jana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kuat itu bukan orang yang kalau bertengkar jabok gak pernah kalah, bukan otot yang kayak rembo, bukan. Orang yang kuat itu orang yang akan cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menaklukkan hawa nafsu, mampu melawan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, dan dia terus beramal untuk bekal sesudah maaf. Itulah orang yang cerdas. Kalau orang hidupnya selalu bertukar nafsu, itu orang kecil, lemah, nggak punya kekuatan. Bagaimana mungkin bisa melawan orang lain, melawan hawa nafsunya yang berada dalam diri sendiri? Nggak mampu dia, itu lemah. Makanya kita orang-orang yang kuat bisa puasa Ramadan. Yang nggak puasa Ramadan itu orang lemah, itu cecer itu. Ayah tuh, kalau mau perang dengan orang kafir puasanya nggak kuat tuh. Letoy, kita kuat, puasa enggak? Pengen buka, sabar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, puasa nih, hari raya kemenangan yang kedua adalah al-yaumul ladzi yakhruju bihi minad dunya bil iman wa syahadah wa ya'manu min kaidi syaitan bahwa yaumul. Hari raya kemenangan yang kedua yang sesungguhnya adalah hari di mana pada hari itu ketika seorang mukmin menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak, membawa amal kebaikan yang banyak, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan ketika sahur. Itulah hari kemenangan sebenarnya. Kira-kira benar apa salah nih? Nah, siapa yang berani menyalahkan? Oh, dengan saya. Tempelnya pakai warna merah maksudnya. Mau ya? Mau ya? Baik, itu yang kedua. Wasal itu hari raya kemenangan yang ketiga adalah al-yaumul ladzi. Al-yaumul ladzi yujawizu bi sirat wa ya'manu min ahwal qiyamah. Bahwa yaumul, hari raya kemenangan yang ketiga adalah hari di mana pada hari itu ketika seorang mukmin melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke dalam surga, yang di bawah jembatan gawat darurat tersebut api neraka menyala-nyala berkorban. Berkobar-kobar, yang apabila kita jatuhlah ke dalam kobaran api neraka, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Amin. Nah, diselamatkan oleh Allah. Dia melintas di atas sirat menuju ke surga, masuk surga dengan cepat, selamat, dan diselamatkan dari berbagai macam ajab di hari kiamat. Itulah hari raya kemenangan. Itu yang berapa? 3. Yang keempat, dipercepat. Masih ada waktu berapa menitnya? 4 menit. Ya, kita percepat. Yang keempat, warabiu. 4 menit yang keempat. Warabiu berbulan. Hari raya kemenangan yang keempat adalah al-yaumul ladzi yadkhulu bil jannah. Yadkhulu bil jannah, kemudian wa ya'manu minal jahim. Adalah hari di mana pada hari itu seorang mukmin oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Itulah hari raya kemenangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, al-yaumul ladzi yang jurubihi ila rabbih. Bahwa yaumul, yang terakhir, hari raya kemenangan bagi kita orang-orang yang beriman adalah hari di mana pada hari itu ketika kita sudah berada di dalam surga, kita bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam dua. Nikmat surga yang paling besar tidak ada lagi kecuali kita bisa berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu. Nikmat surga yang lainnya kecil, bidadari kecil, semuanya ciptaan Allah. Tapi ketika kita bertemu dengan Allah, masya Allah, itu semua nikmat-nikmat yang besar, yang agung, yang mulia di surga, nggak ada apa-apanya semuanya itu. Maka itulah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Yuk, mudah-mudahan kita bisa berupaya, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, memanfaatkan waktu kita secara efektif dan efisien, mumpung masih ada
kita manfaatkan untuk terus melakukan upaya bagaimana caranya supaya kita bisa meraih 5 macam hari kemenangan tersebut. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya maaf. Sambil menunggu datang waktu maghrib yang kita isi dengan zikir sebagaimana zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tapi tolong dijawab salam saya belum salam. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita